Di dunia yang penuh dengan ketidakadilan dan kebiasaan buruk, terkadang orang yang tampak sepele seperti seorang satpam bisa menjadi pahlawan tanpa tanda jasa. Pak Setio, satpam baru yang sering dihina, malah akhirnya meraih penghargaan berkat keberaniannya dalam membela kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, terima kasih sudah mampir ke channel Berkisah. Sebelum kita mulai, mohon keikhlasannya untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, kelancaran rezeki dan keberkahan. Mari kita mulai ceritanya. Setio adalah seorang pria muda yang baru saja memulai karirnya sebagai satpam di sebuah perusahaan besar yang terletak di pusat kota. Ia lahir di sebuah desa kecil dan tumbuh dengan prinsip hidup yang sederhana, kejujuran, kedisiplinan, dan kerja keras. Saat ia berhasil mendapatkan pekerjaan di perusahaan besar itu, ia merasa bahwa ini adalah langkah pertama yang tepat dalam mewujudkan impiannya. Setio tidak hanya ingin menjadi satpam, ia ingin membuktikan bahwa seseorang yang memulai dari bawah bisa naik ke puncak jika bekerja keras dan memegang teguh nilai-nilai baik. Pada hari pertamanya bekerja, Setio merasakan campuran antara kegembiraan dan kecemasan. Ia mengenakan seragam satpam barunya, yang meskipun sederhana, tetap memberinya rasa bangga. Sebagai anak muda yang terbiasa bekerja keras sejak kecil, ia tahu bahwa menjadi satpam bukanlah pekerjaan yang mudah. Namun ia tetap memandangnya sebagai langkah pertama menuju sesuatu yang lebih besar. Setio mengawali hari pertama dengan penuh semangat, siap menyapa semua orang dengan senyuman dan menyambut mereka dengan rasa hormat. Namun, lambat laun, ia mulai melihat kenyataan yang jauh berbeda dari apa yang ia harapkan. Di perusahaan itu, meskipun suasana tampak profesional di luar, Setio cepat menyadari adanya kebiasaan buruk yang sudah mengakar di kalangan para karyawan. Salah satunya adalah kebiasaan datang terlambat yang sudah menjadi rutinitas bagi sebagian besar pekerja. Setio seringkali melihat rekan-rekan kerjanya datang lebih dari 15 menit terlambat, terkadang lebih dari itu. Tak hanya terlambat, beberapa di antara mereka juga terlihat pulang lebih awal, meskipun jam kerja mereka belum selesai. Setio merasa bingung dan terganggu. Ia terbiasa dengan budaya disiplin dan ketepatan waktu yang diajarkan oleh orang tuanya di desa. Baginya, ketepatan waktu bukanlah hal yang bisa dianggap sepele. Menjadi terlambat adalah tanda ketidakhormatan terhadap waktu dan terhadap pekerjaan itu sendiri. Awalnya, Setio mencoba untuk tidak terlalu mempermasalahkan kebiasaan buruk tersebut. Namun, semakin lama ia bekerja di sana, semakin banyak pula karyawan yang datang terlambat dan pulang lebih cepat. Bahkan, ada beberapa karyawan yang dengan sengaja memilih untuk duduk di area yang jauh dari pintu masuk untuk menghindari perhatian. Mereka tahu Setio akan berada di sana, memantau setiap orang yang datang dan pergi, namun mereka tetap tidak merasa bersalah. Setio merasa seperti seorang pengamat yang tidak bisa berbuat banyak. Ia merasa seolah-olah terjebak dalam lingkaran kebiasaan buruk yang sulit diubah, dan hal ini mengusik hatinya. Setio tidak bisa menahan diri untuk tidak bertindak. Ia merasa bahwa jika ia hanya diam dan membiarkan perilaku tersebut berlanjut, maka ia akan menjadi bagian dari masalah itu. Prinsip yang diajarkan oleh orang tuanya tentang pentingnya disiplin dan tanggung jawab membuat Setio berpikir bahwa ia tidak bisa hanya menyaksikan. Suatu malam, setelah jam kerja berakhir, Setio mengumpulkan keberaniannya dan memutuskan untuk mendekati salah satu karyawan yang sering terlambat datang dan pulang lebih cepat. "Maaf, saya ingin berbicara dengan Anda sebentar," kata Setio dengan lembut, mencoba untuk tidak membuat situasi menjadi lebih buruk. Karyawan itu, yang sebut saja namanya Tony, tampaknya tidak terkejut dengan kedatangan Setio. Tony hanya melirik Setio dan menjawab dengan nada tidak acuh, "Ada apa, Setio? Ada yang perlu dibicarakan?" Setio mencoba untuk tidak terpengaruh dengan sikap Tony yang santai, meskipun ia merasa sedikit cemas. "Saya hanya ingin mengingatkan Anda bahwa datang tepat waktu dan bekerja sampai jam pulang adalah bagian dari tanggung jawab kita. Perusahaan ini sangat menghargai kedisiplinan," kata Setio, dengan nada yang penuh rasa hormat namun juga sedikit tegas.
Namun, Tony malah tertawa kecil. "Oh, itu cuma urusan sepele. Kita kerja di sini bukan untuk jadi robot, Setio. Kita perlu fleksibilitas, bukan kaku seperti itu." Jawaban Tony membuat Setio merasa terkejut, namun ia tidak membiarkan dirinya terpengaruh. "Saya paham, tapi bagi saya, setiap orang punya tanggung jawab. Disiplin adalah kunci keberhasilan dalam pekerjaan," jawab Setio, berusaha menunjukkan prinsip yang dia pegang teguh. Namun, Tony hanya menggelengkan kepala. "Kamu baru mulai di sini, Setio. Belajarlah lebih banyak. Jangan terlalu keras kepala." Setelah percakapan itu, Setio merasa sedikit tertekan, namun hatinya tetap teguh. Ia tahu bahwa perjuangannya baru saja dimulai, dan ia harus berani menghadapi tantangan ini. Beberapa minggu berlalu, dan meskipun Setio tetap melakukan pekerjaannya dengan sepenuh hati, ia semakin merasa terisolasi. Banyak karyawan yang masih datang terlambat dan pulang lebih cepat, dan Setio merasa dirinya menjadi satu-satunya orang yang peduli dengan masalah ini. Bahkan, beberapa dari mereka mulai memandang Setio dengan sinis, seolah ia adalah orang yang aneh karena mencoba menjaga aturan perusahaan. Setio tidak hanya merasa kesal, tetapi ia juga mulai merasakan kebingungannya semakin dalam. Mengapa kebiasaan buruk ini begitu sulit untuk diubah? Mengapa mereka yang datang terlambat dan pulang lebih cepat tampak tidak merasa bersalah? Namun, satu hal yang selalu menguatkan Setio adalah prinsip hidup yang diajarkan oleh orang tuanya. Orang tuanya selalu mengajarkan bahwa yang benar tetap harus diperjuangkan, meskipun itu berarti harus menghadapi kesulitan. Setio merasa, jika ia tidak berani bertindak, maka masalah ini akan terus berlanjut. Ia tahu ia harus berbuat sesuatu, bahkan jika itu membuatnya tidak populer di kalangan karyawan lainnya. Setio akhirnya memutuskan untuk melaporkan kebiasaan buruk yang terjadi di perusahaan tersebut kepada pihak HRD. Ia merasa bahwa satu-satunya cara untuk mengatasi masalah ini adalah dengan memberitahu pihak yang berwenang. Setio mengumpulkan semua bukti keterlambatan dan kepulangan lebih cepat yang dia catat selama beberapa minggu. Setiap hari, ia mencatat dengan cermat siapa saja yang datang terlambat dan siapa yang pulang lebih awal. Ia bahkan membuat daftar nama-nama karyawan yang sudah berulang kali melakukan pelanggaran ini. Dengan perasaan yang campur aduk antara cemas dan penuh tekad, Setio menuju ke ruang HRD. Ia mengetuk pintu dan dengan sopan masuk ke dalam. "Selamat pagi, saya Setio, satpam baru di sini. Saya ingin melaporkan beberapa hal terkait ketepatan waktu karyawan," katanya dengan hati-hati. HRD, yang dipimpin oleh seorang manajer bernama Ibu Sari, menatap Setio dengan sedikit bingung. "Apa yang ingin Anda laporkan, Setio? Anda baru saja mulai bekerja di sini. Bukankah Anda lebih baik fokus pada pekerjaan Anda sebagai satpam?" Ibu Sari bertanya dengan nada agak tidak tertarik. Namun, Setio tetap teguh pada pendiriannya. "Saya memahami bahwa tugas saya adalah menjaga keamanan gedung, namun saya merasa bahwa perilaku keterlambatan dan kepulangan lebih cepat ini sudah mengganggu jalannya pekerjaan di perusahaan ini. Saya sudah mencatat beberapa kejadian yang saya rasa perlu perhatian," jawab Setio dengan percaya diri. Ibu Sari menatapnya sejenak, lalu menghela napas panjang. "Setio, kamu baru mulai bekerja di sini, dan ini bukan urusanmu. Kami akan menangani masalah ini, jadi kamu tidak perlu khawatir." Setio merasa hatinya sedikit terluka, namun ia tidak menyerah. Ia tahu bahwa melaporkan masalah ini bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk kebaikan perusahaan. "Saya ingin perusahaan ini menjadi lebih baik, dan saya pikir kita harus punya aturan yang jelas tentang kedisiplinan. Jika tidak ada yang berani berbicara, maka siapa lagi?" Setio mengatakan ini dengan tulus, mencoba meyakinkan Ibu Sari bahwa niatnya bukan untuk mencampuri urusan orang lain, tetapi untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi semua. Namun, reaksi Ibu Sari sangat mengejutkan. "Setio, kamu tidak bisa terlalu banyak mencampuri urusan internal perusahaan. Kami akan menangani masalah ini dengan cara kami sendiri. Kamu hanya seorang satpam, tugasmu adalah menjaga keamanan,
bukan mengatur kedisiplinan, jawab Ibu Sari dengan nada yang tegas. Setio merasa kecewa, tetapi ia tahu bahwa perjuangannya belum selesai. Ia tetap meyakini bahwa ia berada di jalur yang benar, meskipun banyak yang tidak mendukungnya. Dengan kepala tegak, Setio keluar dari ruang HRD, bertekad untuk terus memperjuangkan apa yang menurutnya benar. Kecewa dengan tanggapan dari HRD, Setio tetap melanjutkan pekerjaannya seperti biasa. Namun, ia mulai merasa semakin terasingkan dari karyawan lainnya. Ia menyaksikan bagaimana mereka tetap datang terlambat, pulang lebih cepat, dan tidak merasa ada yang salah dengan itu. Beberapa dari mereka bahkan mulai mengolok-olok Setio, menyebutnya sebagai satpam yang terlalu kaku dan tidak tahu tempat. Setio merasa bahwa ia hanya berada di dalam perangkap ketidakpedulian yang sulit untuk diubah. Namun, satu hal yang selalu menguatkan hatinya adalah keyakinan bahwa dia melakukan hal yang benar. Dalam hati, Setio tahu bahwa dia harus lebih dari sekadar satpam yang menjaga pintu dan memastikan keamanan gedung. Dia harus menjadi contoh, seseorang yang menunjukkan bahwa bekerja dengan penuh integritas dan kedisiplinan adalah hal yang penting. Setio mulai berbicara lebih banyak dengan rekan-rekannya, mencoba untuk berbagi pandangannya tentang kedisiplinan dan tanggung jawab. Ia tidak lagi hanya mencatat keterlambatan dan kepulangan lebih awal, tetapi ia mulai mengajak karyawan untuk berpikir tentang apa yang mereka lakukan terhadap perusahaan. Namun, pendekatannya yang langsung dan tegas tidak selalu diterima dengan baik. Beberapa karyawan menganggap Setio hanya mencoba mencari masalah, sementara yang lainnya merasa bahwa ia terlalu sering mencampuri urusan mereka. Setio merasa frustrasi, namun ia tidak mundur. Ia tahu bahwa satu orang saja tidak akan mampu mengubah budaya perusahaan yang sudah mengakar, tetapi dia juga tahu bahwa jika tidak ada yang mulai berbicara, maka perubahan itu tidak akan pernah terjadi. Setio terus berjuang, meski mendapatkan banyak rintangan. Suatu hari, setelah beberapa minggu berusaha mengingatkan para karyawan dengan cara yang lebih halus, ia merasa sudah saatnya untuk mengambil langkah yang lebih tegas. Puncaknya terjadi saat sebuah insiden tak terduga mengguncang suasana perusahaan. Seorang karyawan senior, yang memiliki pengaruh cukup besar, terlihat pulang lebih awal pada suatu hari tanpa izin dan tanpa alasan yang jelas. Kali ini, Setio merasa bahwa ia tidak bisa lagi diam. Pria tersebut adalah Tony, salah satu karyawan yang telah sering terlihat terlambat dan pulang lebih cepat. Setio tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk menyampaikan apa yang sudah lama mengganjal di hatinya. Dengan hati yang berdebar, Setio mendekati Tony, yang saat itu tengah bersiap untuk meninggalkan gedung. "Tony, apakah kamu yakin sudah waktunya pulang?" tanya Setio dengan suara yang tegas, namun tetap sopan. Tony menoleh dan memberikan senyum sinis. "Kamu lagi, Setio? Kenapa sih? Kamu nggak mau mikirin urusanmu sendiri?" jawab Tony sambil melangkah dengan santai menuju pintu keluar. Setio tidak bisa menahan perasaannya. Ini adalah titik terendahnya. Ia merasa bahwa semua upaya yang ia lakukan selama ini sia-sia jika ia tidak segera menunjukkan bahwa masalah ini jauh lebih besar daripada sekadar ketepatan waktu. Setio memutuskan untuk mengikuti Tony hingga ke pintu keluar dan menghadangnya. "Saya harus melaporkan ini, Tony," kata Setio dengan nada yang lebih tegas. "Ini bukan hanya soal kamu. Ini soal bagaimana kita menjalankan pekerjaan kita dengan tanggung jawab. Setiap keterlambatan, setiap kepulangan lebih cepat, merusak integritas perusahaan." Tony berhenti sejenak, menatap Setio dengan ekspresi yang sulit dibaca. Ia menghela napas dan mengangkat bahu. "Terserah kamu saja, Setio. Kalau kamu ingin jadi polisi di sini, silakan. Tapi ingat, kamu akan kesulitan kalau terus-terusan begitu." Tony meninggalkan Setio yang berdiri di sana, merasa cemas tapi juga sedikit lega karena akhirnya ia memutuskan untuk bersikap tegas. Setio merasa seperti terjatuh dalam pertempuran yang tak kunjung usai, tetapi pada saat yang sama, dia juga merasakan dorongan yang lebih kuat untuk melanjutkan perjuangannya. Dalam beberapa hari berikutnya, Setio mengumpulkan bukti-bukti yang lebih banyak dan mempersiapkan laporannya dengan hati-hati.
Ia tahu bahwa melaporkan masalah ini bisa membuatnya berhadapan langsung dengan banyak pihak, termasuk para karyawan yang telah menjadi sumber kebingungannya selama ini. Namun, satu hal yang selalu menguatkannya adalah keyakinan bahwa ia melakukan ini untuk kebaikan bersama. Ia ingin membuat perusahaan ini menjadi tempat kerja yang lebih baik, tempat di mana kedisiplinan dan tanggung jawab menjadi nilai yang dijunjung tinggi. Setio memutuskan untuk menyerahkan laporannya kepada HRD dengan cara yang berbeda. Kali ini, ia datang dengan semua bukti yang sudah dikumpulkannya. Ia juga membawa beberapa testimoni dari rekan-rekan kerja yang merasa terganggu dengan perilaku para karyawan yang sering terlambat dan pulang lebih cepat. Namun, Setio tidak hanya ingin melaporkan masalah ini, ia juga ingin memberikan solusi. Di dalam laporannya, Setio mencantumkan beberapa saran untuk meningkatkan kedisiplinan, seperti membuat pengingat lebih sering atau mengadakan evaluasi lebih terstruktur bagi karyawan yang tidak disiplin. Setio merasa bahwa masalah ini bisa diselesaikan dengan pendekatan yang lebih positif, bukan dengan menghukum atau menyingkirkan siapapun. Namun, ketika Setio menyerahkan laporannya, ia mendapatkan respons yang jauh dari yang diharapkannya. Ibu Sari, kepala HRD yang sebelumnya pernah menanggapinya dengan dingin, kali ini lebih tegas. Setio, kamu harus berhati-hati dengan langkah yang kamu ambil. Menggugat kebiasaan yang sudah lama di perusahaan ini bukanlah hal yang mudah. Jika kamu merasa ini adalah masalah besar, kamu harus siap dengan konsekuensinya, kata Ibu Sari dengan nada serius. Setio merasa sedikit terkejut, namun ia tetap bertekad. Saya siap, Bu. Saya hanya ingin perusahaan ini bisa lebih baik, dan jika harus berhadapan dengan konsekuensinya, saya akan siap. Hari-hari setelah laporan Setio diterima, suasana di perusahaan mulai tegang. Karyawan yang sebelumnya tidak terlalu mempermasalahkan kedisiplinan mulai merasakan dampaknya. Beberapa dari mereka yang merasa terancam mulai memberi tekanan kepada Setio secara tidak langsung. Mereka mulai berkomentar sinis saat berpapasan dengannya, mengatakan hal-hal yang membuat Setio merasa semakin terisolasi. Ah, si Setio yang bener banget. Ngapain sih peduliin masalah remeh kayak gini? Bisik beberapa orang di belakangnya. Namun, Setio mencoba untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh. Ia tahu bahwa perubahan itu selalu datang dengan tantangan dan pengorbanan. Pada saat yang sama, Setio merasakan ketegangan semakin meningkat di antara para karyawan senior. Mereka mulai merasa bahwa ketidakhadiran mereka di kantor pada waktu yang tepat adalah masalah yang akan mempengaruhi mereka secara langsung, dan mereka mulai berusaha mencari cara untuk mempertahankan kebiasaan lama mereka. Di sisi lain, Setio merasa terjepit antara menegakkan prinsipnya dan menjaga hubungan baik dengan rekan-rekannya. Setiap hari ia menghadapi situasi yang lebih sulit. Beberapa karyawan mulai membuka percakapan dengan Setio, namun bukan untuk memberi dukungan, melainkan untuk menanyakan apakah ia merasa tidak nyaman dengan sikap mereka. Setio merasa bahwa meskipun mereka berbicara dengan nada ringan, ada semacam ancaman yang tersirat. Namun, satu hal yang Setio tidak duga terjadi. Beberapa hari setelah laporan diterima, Setio diundang untuk menghadiri sebuah rapat dengan manajemen puncak perusahaan. Rapat itu melibatkan Ibu Sari, beberapa kepala departemen, dan CEO perusahaan. Setio merasa sangat cemas saat melangkah ke ruang rapat. Ia tahu bahwa ini adalah momen krusial dalam perjuangannya. Ketika rapat dimulai, Setio diberikan kesempatan untuk memaparkan alasan di balik laporannya dan apa yang menurutnya perlu dilakukan untuk meningkatkan kedisiplinan di perusahaan. Setio merasa gugup, namun ia berusaha berbicara dengan jelas dan lugas. Saya tidak ingin membuat keributan, namun saya merasa bahwa kedisiplinan adalah fondasi yang penting untuk menjaga keharmonisan dan produktivitas di perusahaan ini, kata Setio dengan suara yang mantap. Ternyata, kejutan besar datang dari CEO perusahaan. Saya mengapresiasi keberanian Setio untuk melaporkan masalah ini, meskipun saya tahu itu tidak mudah. Kedisiplinan adalah hal yang penting, dan saya setuju bahwa kita harus melakukan evaluasi lebih ketat terhadap semua karyawan. Setio, terima kasih sudah membuka mata kami, kata CEO dengan nada yang serius, tetapi penuh penghargaan.
Setio merasa seperti dunia tiba-tiba berhenti berputar sejenak. Ini adalah momen yang tidak pernah ia bayangkan. Ia, seorang satpam baru yang tidak dikenal, mendapat pujian dari CEO perusahaan hanya karena prinsipnya untuk membela kebenaran. Setio merasa tercengang dan bersyukur. Tidak hanya laporan yang ia buat direspons serius oleh manajemen Puncak, tetapi juga ia dipuji karena keberaniannya mengungkapkan masalah yang selama ini dianggap sepele oleh sebagian besar karyawan. Dalam rapat tersebut, CEO mengumumkan bahwa perusahaan akan mengadakan program pelatihan tentang disiplin dan tanggung jawab bagi semua karyawan. Selain itu, mereka juga akan memperkenalkan sistem pengingat otomatis untuk memastikan karyawan datang tepat waktu dan tidak pulang lebih cepat tanpa alasan yang jelas. Setio merasa bahwa perjuangannya akhirnya membuahkan hasil. Ia merasa bahwa dirinya telah memberikan dampak yang positif bagi perusahaan, dan yang lebih penting lagi, ia merasa bahwa kejujuran dan keteguhannya dalam membela kebenaran telah menginspirasi banyak orang. Meskipun ia masih seorang satpam, Setio merasa bahwa ia telah berhasil menunjukkan kepada orang-orang di sekitarnya bahwa prinsip yang baik akan selalu membawa perubahan, meski harus melalui rintangan dan kesulitan. Kisah Setio mengajarkan banyak hal kepada orang-orang di sekitar perusahaan tersebut. Tidak peduli seberapa kecil atau besar posisi seseorang, jika ia memiliki integritas dan keberanian untuk melakukan hal yang benar, maka ia dapat membawa perubahan. Keberanian untuk berbicara, bahkan ketika suara kita tampak terkecil, bisa membuka jalan bagi kebaikan yang lebih besar. Setio pun mendapatkan penghargaan dari perusahaan atas keberaniannya, meskipun ia tahu bahwa penghargaan tersebut bukan tujuan utama dari perbuatannya. Namun, itu adalah pengakuan bahwa prinsip yang ia pegang telah membantu membawa perusahaan menuju arah yang lebih baik. Setio melanjutkan hidupnya dengan lebih percaya diri. Ia merasa bahwa ia tidak hanya telah memenangkan pertarungan melawan kebiasaan buruk di tempat kerjanya, tetapi juga telah memenangkan hati banyak orang yang akhirnya melihat pentingnya disiplin dan tanggung jawab. Dan di atas segalanya, Setio tetap menjadi sosok yang rendah hati, yang tahu bahwa prinsip hidup yang baik akan selalu menjadi pemenang, tidak peduli seberapa besar tantangan yang dihadapi. Semoga kisah ini bisa menginspirasi dan memberi motivasi bagi kita semua untuk terus berbuat baik. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah untuk berbagi pendapat atau pengalaman Anda. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video dengan kisah yang lebih menarik berikutnya.